Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa melalui video ini karena kita masih dalam keadaan pembelajaran daring, di mana wabah pandemi masih berada di sekitar kita. Kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melakukan tatap muka di kelas sebagaimana biasanya. Kita bernapas, kita menghirup udara bersih. Itulah yang kita sebut oksigen. Menghirup udara bersih melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Udara yang keluar dari mulut itu adalah karbon dioksida. Menghirup udara bersih, mengeluarkan udara kotor atau udara yang sudah disaring. Anak-anak, coba kita semua amalkan. Kita coba hirup udara. Tarik napas melalui hidung. Hembuskan melalui mulut. Nah, anak-anak, ketika kita bernapas, sebaiknya kita menghirup udara yang bersih. Karena apabila kita menghirup udara yang kotor atau dia berpolusi itu artinya udara itu sudah tercemar. Tercemar artinya sudah kotor, dikotori dengan bisa itu bakteri, bisa itu kotoran-kotoran udara yang lain. Kalau kita menghirup udara kotor, maka itu akan dapat menimbulkan penyakit. Bibit penyakit yang akan ditimbulkannya coba kita saksikan ini. Nah, yang pertama itu adalah flu. Penyakit flu yang terutama disebabkan oleh virus. Flu mudah sekali ditularkan melalui udara. Ketika kita berbicara, ketika kita mungkin berdiri saja, adanya aliran napas kita bisa membuat orang juga menjadi tertular. Karena ketika kita flu, kita tidak sengaja memegang hidung atau bersin, bisa menempel ke benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah bibit penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan sebutan TBC. TBC yang biasa kita ketahui juga itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan ini sebenarnya tidak mudah untuk menular. Yang ketiga adalah flu burung. Flu burung disebabkan oleh H5N1. Flu burung ini biasanya tertular melalui hewan atau hewan unggas yang biasa kita makan. Apabila hewan itu terkena flu yang disebabkan oleh bakteri H5N1, maka hewan yang kita makan itu, atau misalnya kayak ayam, bebek, unggas, itu akan menyebabkan kita juga terkena flu burung. Udara kotor bisa juga disebabkan oleh pencemaran udara. Di antaranya akan menyebabkan penyakit asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, ini anak-anak bisa baca di halaman 101 dan 102. Anak-anak yang Ustazah sayangi, ketika kita berada di suatu lingkungan, kita akan melihat di lingkungan Ustazah sekarang ini adalah termasuk lingkungan yang sehat karena banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar Ustazah. Tapi jika kita berada di perkotaan di mana banyak polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, pabrik, asap dari pabrik, itu semua polusi. Maka sebaiknya kita menggunakan masker agar kita tidak menghirup udara kotor untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pada materi selanjutnya, kita akan mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal, suatu benda atau suatu kejadian. Dalam informasi itu kita akan melihat kandungan informasi itu adalah dengan kata tanya. Apa, di mana, kapan, berapa, siapa, mengapa, dan ini membutuhkan jawaban. Jika semua itu lengkap, maka itulah kita akan mendapatkan informasi yang jelas. Anak-anak Ustazah semuanya, organ pernapasan kita
manusia bernafas melalui paru-paru. Sedangkan hewan, terutama ikan, itu bernafas melalui, siapa yang tahu? Insang, ya benar. Ikan bernafas melalui insang. Bagaimana cara kerja insang? Insang pada ikan akan bekerja ketika ikan berenang, insangnya tertutup. Insang itu yang ada di sini itu seperti kipas-kipas, sirip-sirip gitu. Sirip, kipas-kipas lah ya kan. Berada di sini, dia akan tertutup. Begitu ikan berenang untuk mengambil air, memasukkan air itu terdiri dari ada kandungan oksigennya, maka ikan akan membuka mulutnya. Ketika ikan membuka mulutnya, kemudian akan berproses di insang, pembuangan, penyaringan oksigen menjadi karbon dioksida, dan karbon dioksida akan dibuang melalui insang. Begitu mulut ikan tertutup, insangnya akan terbuka dan keluarlah karbon dioksida. Demikian juga burung. Kalau burung pernapasannya adalah menggunakan juga dengan pundi-pundi udara melalui paru-paru burung. Burung terbang ada kantong udara di tubuhnya, di sekitar lehernya itu dia akan menyimpan udara di dalam tubuhnya. Jadi ketika terbang, burung tidak menghirup udara saat terbang, tapi udara yang ada di kantong-kantong udara pada tubuhnya itulah yang akan membantu pernapasan ketika burung terbang. Baik anak-anak, hari ini pada pertemuan kita ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan nanti dijapri saja Ustazah. Kemudian kita akan melihat latihan di halaman 104 buku Bu Pena yang Ananda pegang. Silahkan dibaca dan kita semua akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.